Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ulum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan selalu kepada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, para sahabat ridwanullahi alaihim, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian dari kitab Bulughul Maram, terkhusus pada bagian terakhir yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebut dengan Kitabul Jami', bagian terakhir dari Bulughul Maram yang mengumpulkan hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Kalau dari awal sampai akhir itu kitab Bulughul Maram berbicara tentang fikih. Semua fikih ada, dari mulai toharo, bersuci, puasa, sholat, ya, haid, nifas, jual beli, sampai kemudian jinayat, kriminalitas dan sebagainya ada, dan ditutup semua bab fikih itu dengan adab dan akhlak. Ini menunjukkan bahwa adab dan akhlak itu penting bagi siapa saja orang yang menuntut ilmu dalam agama. Karena setelah orang berilmu, ilmu itu mesti dibingkai dengan adab dan akhlak. Kalau ilmu tidak dibingkai dan dihiasi dengan adab dan akhlak, maka ilmu itu hanya akan jadi bahan pintar-pintaran saja, tetapi nanti kurang adab dan kurang akhlak. Yaitu kenapa bab ini penting untuk dibahas. Kita masuk ke hadis berikutnya tentang adab dan akhlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dan Ibnu Majah, nomor hadis 2664, Ibnu Majah nomor hadis 79. Datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Hadisnya sangat luar biasa ini Bapak Ibu semua, masih berbicara tentang adab seorang muslim. Nabi SAW bersabda, al-mu'min al-qawi, orang mukmin yang kuat. Khairun itu lebih baik, wa ahabbu dan lebih dicintai, ilallah oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'min daripada seorang mukmin ad-dhaif yang lemah. Jadi mukmin yang kuat
lebih dicintai ketimbang mukmin yang lemah. Karena sama-sama beriman, tapi yang satu kuat, yang satu lemah, yang mending cari yang kuat atau lebih dicintai dan lebih baik yang kuat. Karena sama-sama dibingkai oleh iman tadi itu. Kalau tidak ada iman, ya beda lagi nanti penilaiannya. Nanti di kitab ini dijelaskan. Wa fi kullin khairun. Dan di masing-masing kedua orang tadi ada kebaikannya. Maksudnya ada kebaikannya karena ada imannya tadi, Pak. Kalau hanya sekedar kekuatan saja, tidak ada iman, ya nanti tidak ada baiknya. Tapi karena masih ada imannya, yang lemah pun ada kebaikan di dalam dirinya. Apalagi yang kuat. Ihris, rakuslah ala ma yanfa'uka, terhadap apa saja yang bermanfaat untukmu. Ya, jadi sibukkan, rakuskan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Wasta'in billah. Setelah itu mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan mudah menyerah dan berputus asa. Jangan mudah menyerah dan berputus asa. Ini pesan Rasulullah luar biasa. Setelah Rasulullah menyebutkan tentang mukmin kuat dan mukmin lemah, Rasul berpesan rakus, sungguh-sungguh, semangat, cari hal yang manfaat di dunia. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Dan jangan gampang menyerah serta putus asa. Wa in asabaka syai'un, dan seandainya kau tertimpa sesuatu musibah, fala taqul, jangan sekali-kali kau mengatakan, lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Aduh, coba seandainya saya enggak melakukan, pasti saya enggak akan dapat begini. Jadi ada kata-kata coba seandainya. Kata Rasulullah, jangan pernah mengatakan coba seandainya. Lakin akan tetapi katakan jika ada sesuatu yang menimpamu, katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah, ini semua takdir dari Allah. Kalau ada apa-apa Bapak Ibu menimpa kita dan kita itu berat, ya ini musibah, ini masalah, ini apa. Jangan katakan seandainya, jangan. Tapi katakan qadarullah, ini semua takdir dari Allah. Wa ma syaa fa'ala, apa saja yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Ya. Fa inna, maka sesungguhnya, lau, ucapan seandainya, coba saja. Ucapan-ucapan seperti ini taftahu, akan membuka amal syaitan, ya, perilaku setan, perbuatan setan yang merusak hati kita. Maka akhirnya nanti gara-gara ucapan coba, seandainya, kalau saja, itu akhirnya kita ini tidak menerima takdir nantinya. Justru suka berkeluh kesah. Nah, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis banyak sekali faidah ilmu, sampai beliau Syekh Abdurrahman Ali Basam butuh 1, 2, 3, 4 lembar untuk menjelaskan hadis ini. Ya, 4 lembar. Tapi 4 lembar ini tidak saya baca semua. Nanti kita akan ambil mana poin-poin penting yang bisa kita ambil manfaatnya. Ya, kalau semua nanti tidak selesai, kita waktunya singkat, hanya sampai Isya. Menerjemahkan satu-satu nanti nggak selesai kita, ya. Ini poin-poinnya saja. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini adalah fihi istihbabul quwwati fil a'mal. Anjuran agar kita ini semangat untuk beramal. Jadi orang tuh kalau beramal mesti semangat. Ini ya, karena kalau seseorang itu meyakini hakikat amal, maka orang tidak akan malas-malasan untuk beramal. Orang yang tahu bahwa ketika dia bekerja pulangnya akan membawa gaji,
itu pasti orang semangat kerjanya. Ya kan? Gitu. Tapi orang yang beribadah jarang yang semangat karena tadi. Kenapa? Amal pahala itu Allah buat abstrak, tidak konkret. Kalau pulang sholat terus bawa misalkan rezeki, pulang sholat terus bawa emas, pulang sholat terus bawa hadiah, itu insya Allah Masjid Baitul Ulum ini penuh, Pak. Penuh. Tapi pahala itu Allah sengaja buat abstrak, tidak bisa terlihat. Karena ada ujian iman di sana. Sana ada ujian iman. Orang yang meyakini dan sadar betul mengimani bahwa pahala itu ada, beramal itu semangat. Maka salah satu cara membuat amal kita semangat itu adalah tahu pahala apa yang akan didapat. Kalau orang nggak tahu pahala, maka orang nggak akan semangat beramal. Ada orang tahu bahwa pahala mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya nanti di hari kiamat. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma'alaiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena orang tahu pahala sholat sunnah sebelum subuh itu besar sekali, maka dia semangat untuk datang ke masjid sebelum qomat. Ada orang yang nggak tahu, maka qomat subuh pun biasa-biasa saja. Karena bagi dia yang penting sholat subuh, yang penting sholat subuh, sangat penting sholat subuh. Tapi orang yang tahu, maka dia akan semangat untuk beramal. Maka hadis-hadis seperti ini nih anjuran untuk semangat dalam beramal. Maka orang kalau beribadah itu mesti ada ghirah, ada hamasah, ada semangat yang kuat, ada keinginan yang kuat. Itu kenapa dasar ibadah itu kan 3, Pak. Dasar ibadah itu 3. Pertama namanya khauf, rasa takut. Kalau takut terus, itu nanti bikin orang justru nggak mau ibadah. Lemah semangat dia. Karena takut, nanti saya nggak diterima lagi sholatnya. Nanti saya wudhunya nggak sah lagi. Nanti saya puasanya nggak dapat pahala lagi. Aduh, daripada capek-capek nggak dapat pahala, mendingan nggak. Akhirnya karena saking rasa takutnya berlebihan, justru orang jadi kok malas jadi ibadah. Maka rasa takut itu penting dalam ibadah. Tapi tidak boleh satu-satunya ibadah didasari rasa takut. Dia harus ada yang kedua. Namanya apa? Mahabbah, rasa cinta. Cinta itu yang membuat kita semangat dalam beribadah. Coba lihat orang kalau sudah jatuh cinta, Bapak Ibu. Hujan lebat saja diterjang kok. Ini udan-udan kok, bengi-bengi. Lebat gitu kok, nggak apa-apa Bu, Mak, gitu ya. Yang penting ketemu sama yang dicinta. Itu orang kalau udah cinta tuh begitu. Sama dalam ibadah, Bapak Ibu. Orang itu kalau ibadah sudah dasarnya mahabbah, rasa cinta kepada Allah, ibadahnya itu terasa semangat. Sama seperti pengantin baru pingin segera pulang ketemu istrinya. Itu masalah mahabbah tuh begitu. Jadi dia itu rindu kalau nggak dengar suara azan. Kok belum azan ya? Udah lama ini kok belum azan ya? Kalau nggak ada azan itu seperti ada yang kurang dalam dirinya. Itulah tandanya ada timbul cinta. Tapi ada orang yang nggak peduli azan nggak azan terserah. Ada yang nggak peduli. Tapi ada orang yang peduli, Bapak Ibu. Ibu-ibu kalau punya suami yang tiap hari nanya, udah azan belum, Mak? Udah azan belum, Mak? Berbahagialah ibu, karena ibu punya suami yang soleh. Nah, hari-hari nanya, sudah azan. Itu berarti dia rindu dan seneng kalau sedang dengar suara azan. Suami yang suka bertanya, sudah azan apa belum? Itu tandanya dia menunggu suara azan itu. Itu ada tanda kuwah fil amal. Beramalnya itu semangat. Ya, gitu. Oleh karenanya, saudaraku yang dimuliakan Allah, kuat
Yang dimaksud dalam hadis ini, kata para ulama, adalah kuwatul amal. Kuwatul amal. Orang beriman yang amalnya kuat lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang beriman yang amalannya lemah. Contoh, sama-sama beriman. Dari mana ukuran berimannya? Sholat 5 waktu. Maghrib dia kerjakan, isya dia kerjakan, subuh, zuhur, asar dia kerjakan. 2 orang ini sama-sama mengerjakan. Tapi yang satu, kan iman semua berarti kan ya? Dua-duanya beriman semua karena salah satu indikatornya adalah sholat 5 waktu. Berarti beriman semua nih dua-duanya. Tapi yang satu kuat beramal. Setelah dia sholat 5 waktu, dia tidak pernah lupa sholat sunnah setelahnya. Yang satu selesai sholat 5 waktu, dia zikir pulang. Tidak mungkin, jarang sekali sholat sunnah. Mana yang lebih dicintai oleh Allah? Nah jelaslah yang lebih dicintai oleh Allah, yang setelah sholat wajib dia tambah lagi dengan ibadah sunnah. Itu maksudnya al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Itu maksudnya. Jadi kuat di sini bukan kuat fisik, tapi kuat yang pertama kata para ulama kuatul amal, kuat dalam beramal. Allah lebih suka seorang mukmin yang semangat dan kuat beramal dibandingkan seorang mukmin yang lemah dalam beramal. Tapi yang lemah pun masih dicintai oleh Allah. Kenapa yang lemah masih dicintai Allah? Karena masih disebut mukmin, orang beriman. Ya, jadi yang lemah itu masih dicintai oleh Allah. Karena masih ada iman dalam dirinya. Kalau sudah nggak mau yang wajib nggak dikerjakan, yang sunnah pun nggak dikerjakan, ya belas itu nggak dicintai oleh Allah. Karena tidak bisa disebut sebagai seorang beriman. Contoh lagi, ada orang selesai puasa Ramadan. Si fulan A dan si fulan B sama-sama mukmin. Dari mana ukurannya kita tahu beriman? Ramadan 30 hari full mereka berpuasa. Alhamdulillah, bagus. Lantas setelah selesai dari puasa Ramadan, si fulan A menambahnya dengan puasa sunnah. Syawal 6 hari. Dan si fulan B merasa sudah cukup. Yang penting yang wajib saya sudah kerjakan. Dua-dua orang ini sama-sama disebut mukmin, orang beriman. Karena sama-sama berpuasa di bulan Ramadan. Tapi yang satu disebut al-mu'min al-qawi. Orang beriman yang kuat amalnya. Karena setelah mengerjakan wajib, dia tambah dengan yang sunnah. Itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik di sisi Allah ketimbang al-mu'min ad-dhaif. Maka Allah berfirman di surat Al-Qasas. Siapa orang yang terbaik itu? Maka Nabi Allah berfirman, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sungguh orang yang terbaik yang bisa kau pekerjakan dan kau sewa adalah orang yang kuat dan orang yang terpercaya. Kuat artinya mau berbuat, mau beramal, mau bekerja. Al-amin, yang terpercaya. Jadi kalau dalam diri kita Bapak Ibu ada 2 sifat mulia sempurna kita. 1 kuat, artinya semangat dalam bekerja, berbuat, beraktivitas. Yang kedua amanah. Hebat banget itu. Ya, hebat banget itu. Maka di sini dikatakan, ya, wa ijtima'ul qudrati wal quwwati wal amanati finnas qalilun. Terkumpulnya 3 sifat mulia dalam diri manusia, yaitu 1 quwwah, kekuatan. 2 qudrah, kemampuan. Kemampuan itu bahasa kita itu apa sekarang tuh namanya ya? Kemampuan itu apa? Iya, skill itu. Kalau misalkan kemampuan itu, kalau misalkan mau nyalon, ini apa kemampuannya? Itu apa itu namanya? Bukan bahasanya. Ini bukan orang politik semua sini ya. Bahasa politiknya loh, Pak. Bahasa politik apa itu? Dia punya nggak kemampuan, kapasitas ya? Atau apa itu namanya? Kapasitas ya?
Iya, jadi ada orang yang punya kekuatan, berarti fisiknya hebat. Ada orang yang punya kemampuan, karena yang kuat belum tentu mampu. Lebih hebat. Yang ketiga, kata beliau para ulama katakan, wal amanah, amanah. Finnas, dalam diri seseorang, qalil, itu sedikit yang punya tiga-tiganya. Kadang ada orang amanah, tapi nggak punya kekuatan. Kan gitu ya. Ada orang punya kemampuan, tapi lemah. Ada orang yang kuat, tapi nggak amanah. Repot, Pak. Ini kita lagi ngomongin apa sih? Ngomongin yang diomongin. Pokoknya ngomongin apa yang diomongin. Ya. Jadi di sini dibahas sebenarnya tentang bagaimana cara memilih pemimpin itu dibahas di sini. Karena beliau sedang menjelaskan ya Syekh Nur Rahman Ali Basam rahimahullah taala. Beliau sedang menjelaskan tentang seperti apa sih muslim ideal itu, kayak apa muslim yang ideal. Muslim yang ideal itu 3. Kalau 1 dia punya kudroh, kemampuan, kapasitas. Yang kedua dia punya kuah, kekuatan. Berarti bisa fisik, bisa mau kerja. Yang ketiga, dia punya sifat amanah. 3 ini hebat, Pak. Ini 3 ini kalau ada dalam diri calon menantu, langsung ambil, Pak. Karena ini menantu ideal. 1 amanah, dia punya kapasitas, mau kerja. Wes pasti. Kadang ada orang amanah, tapi nggak mau kerja. Ada orang semangat kerja, tapi ternyata nggak amanah. Ada macam-macam, ini 3-tiganya luar biasa. Maka kata dia, finnas qalil. Dalam diri manusia ada, tapi sedikit yang punya 3 potensi ini semua. Fa idza kanatil hajatu fil wilayati ilal amanati asyaddu, maka apabila hajat, kebutuhan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan adalah pada sifat amanahnya jauh lebih penting, quddimal aminu misla hifdil amwal, maka dahulukanlah yang amanah. Jadi kalau misalkan dalam satu kondisi di mana kepercayaan itu menipis sekali, orang sudah banyak nggak percaya karena banyak yang curang, banyak yang menipu, banyak sebagainya. Maka beliau nasihatkan, kalau begitu jika kau ingin memilih seorang pemimpin, maka yang dibutuhkan dalam kondisi seperti itu adalah dahulukan siapa yang paling terpercaya amanah. Karena tidak dibutuhkan kekuatan. Kapan dibutuhkan nanti yang kuat? Ada dalam kondisi tertentu. Oleh karenanya al-wilayah, kekuasaan, kepemimpinan itu hendaknya kita lihat apa yang dibutuhkan di negeri itu. Kita nih misalkan nih, ada satu negeri A punya problem. Problemnya apa di negeri ini? Jadi A ini ya, kita nggak bicara negeri kita. Misalkan negeri A. Di negeri A ini kejahatan merajalela, misalkan. Pembunuhan di mana-mana. Penjahat dibiarkan. Terus narkoba ada macam-macam. Ini pokoknya macam-macam, masalahnya adalah kriminal. Mana yang kita butuhkan? Pemimpin yang jujur amanah. Nggak ketemu. Karena problem utamanya bukan pada itu, tapi pada Berarti pemimpin yang seperti apa yang dicari? Yang kuat. Yang kuat. Ya, itu kata beliau loh, kata beliau. Nah sekarang Bapak Ibu ngelihat Indonesia ini apa problemnya? Jangan sampai kita ini nggak tahu kalau di Indonesia ini nggak ada masalah. Kalau menurut saya Pak Ustadz di Indonesia ini nggak ada masalah, aman-aman aja. Oh ya sudah kalau begitu aman, selesai. Tapi kalau Bapak Ibu tahu bahwa di negeri kita ini ada masalah, masalahnya apa? Carilah pemimpin yang kemungkinan besar bisa menyelesaikan masalah yang Ibu atau kita sedang hadapi. Ini nasihat beliau. Jadi tiga ini sebenarnya dasarnya. Kan pemimpin itu pasti, sosok seorang pemimpin itu pasti akan dipilih oleh seseorang, oleh rakyat karena punya satu dari tiga kelebihan tadi itu, Pak. Pasti, Pak.
Kenapa kok kamu memilih si fulan? Oh, si fulan itu tegas, kuat. Ya, kalau jadi pemimpin sangat disegani. Berarti dia tipe yang kuat. Punya apa? Kekuatan. Kenapa kamu milih si fulan B? Oh, si fulan B itu asal kerja, gercep, clear semuanya. Jadi semua pekerjaan yang kemudian ditugaskan ke dia. Oh, berarti itu kudroh. Dia punya kapasitas. Kenapa kamu milih si fulan C? Si fulan C itu masalahnya, Pak, saya tahu banget 25 tahun jadi bendahara masjid, Pak. Gak pernah absen. Clear semua laporan keuangan. Berarti aman. Jadi seseorang itu kan dipilih karena 3 ini. Gak mungkin. Kenapa kamu milih dia? Oh, dia itu Pak penjahat sejati, Pak. Iya. Maka saya pingin pemimpin saya ini seorang penjahat. Gak mungkin. Gak mungkin. Pasti salah satu dari 3 hal inilah alasan kita memilih. Maka di antara kita ada yang lebih kepada, ini sekarang negeri kita butuh yang kuat. Negeri kita butuh yang kudroh, punya kapasitas. Negara kita lebih butuh pemimpin yang amanah. Enggak salah. Yang fulan ini, dia juga amanah, dia juga kapasitas, dia juga kuat. Kalau ada. Tapi jarang ada. Bukan nggak ada ya, jarang ada. Itu pernah ada dalam sejarah indah kaum muslimin dahulu. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Abdul Aziz, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Pernah ada zaman kita seperti itu, pernah ada. Bagaimana seorang pemimpin itu memang kudrah, dia punya kapasitas, kemampuan, dia punya kekuatan, dan dia punya sifat amanah. Ya, pernah ada. Dan kita membaca sejarah-sejarah mereka. Idealnya tuh begitu, Pak. Idealnya. Maka ini di sini dijelaskan idealnya tuh kalau kita memilih orang ya 3-3-nya ada. 3-3-nya. Tapi kalau nggak ada 3-3-nya, mana yang dipilih? Lihat hajatnya apa, kebutuhan yang paling mendesak. Itu kata beliau. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Jadi lihat mana yang paling ini. Karena masing-masing pilihan Bapak Ibu itu nanti 2024 itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masing-masing. Ya. Ibu, Bapak milih nomor urut 5 misalkan. Kalau calonnya ada 5. Misalkan. Kenapa kamu milih nomor 5? Pastikan Bapak Ibu punya alasan. Sama saya memilih nomor urut 7 misalkan. Kalau calonnya ada 7. Maka saya pun harus bisa memberikan alasan. Kalau nggak milih, kenapa kamu nggak milih? Saya pun harus beri alasan. Lah saya nggak kenal semua ya Allah 7-7-nya ini. Kan gitu kan? Saya nggak tahu semua ya Allah 5-5-nya ini. Ada juga punya alasan. Itu maksudnya. Ya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Lanjut lagi berikutnya. Jadi poinnya di sini kekuatan itu ternyata 3. Kekuatan itu ternyata 3. Kalau dikaitkan tentang wilayah, kekuasaan. Kuat dalam segi kapasitas, kuat dalam segi kepemimpinan, fisiknya, ya memerintah, atau kuat dalam segi amanah. Ya, sehingga dia tidak mengambil yang bukan haknya. Ya, bukan haknya. Jadi kalau hifdzul mal, menjaga harta atau yang lainnya, aman. Ya, karena pemimpin juga butuh yang seperti itu. Kan saya pernah nyampaikan riwayat ya, dibawakan oleh Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddinnya. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Bani Salimah, pada waktu itu Bani Salimah sedang bingung menentukan siapa yang akan jadi ketua, kepala sukunya. Karena ada 2 kandidat kepala suku. Yang satu namanya Amru bin Jamuh radhiyallahu an, sahabat Nabi. Yang satu lagi Jad bin Qais, sahabat Nabi. Dua-duanya sahabat. Terus Rasulullah tanya, kalian sudah pilih siapa ketua kalian, kepala kalian? Suku Bani Salimah namanya, suku Bani Salimah. Belum ya Rasulullah, kami masih kebingungan.
Memang siapa calon kandidatnya? Ada dua. Satu Amr bin Jamu, yang satu lagi Jad bin Qais. Nah, menurut kalian masing-masing bagaimana mereka ini? Sebenarnya masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Jad bin Qais, jiwa kepemimpinannya unggul. Karena dia kalau bicara orang dengar, pemimpin sejati memang. Suaranya lantang, memang jiwanya jiwa leader, jiwa pemimpin. Cuma satu kekurangannya apa? Agak pelit. Oh pelit, oke. Amr bin Jamu. Amr bin Jamu ini tidak sekuat Jad bin Qais kalau memimpin. Tapi dia punya sifat mulia. Apa? Dermawan. Sudah dikenal dermawan. Kira-kira pilih yang mana ini? Yang kuat memimpin atau yang dermawan? Tapi agak pelit. Yang ini kuat, agak pelit. Yang ini dermawan. Maka Nabi SAW katakan, kalau begitu pilihlah Amr bin Jamu menjadi pemimpin kalian. Pilihlah Amr bin Jamu, berarti yang dermawan apa yang kuat? Yang dermawan. Ambillah Amr bin Jamu jadi pemimpin kalian. Ini dermawan. Karena pemimpin itu juga dibutuhkan kedermawanan. Berarti pada waktu itu Rasul tidak memandang kekuatan menjadi prioritasnya untuk Bani Salimah. Mungkin dalam kondisi tertentu, iya nanti kekuatan jadi prioritas. Misalkan Bani Salimah ternyata dalam kondisi sedang konflik, berperang, melawan bani-bani yang lain misalkan. Maka dalam kondisi seperti itu, pemimpin yang dibutuhkan yang mana? Yang tegas, yang kuat. Tapi ini bukan dalam kondisi sedang konflik berperang. Maka kata Rasul, ambillah Amr bin Jamu untuk jadi pemimpin kalian. Karena apa? Dia dermawan. Karena kedermawanan. Dalam kondisi aman, pemimpin yang dermawan lebih dibutuhkan. Karena kalau pemimpin dermawan, Pak, Bu, hartanya sendiri saja dia beri, apalagi harta negara. Paham? Hartanya sendiri saja dia kasih. Ini dermawannya bukan karena musim kampanye ya. Kalau sekarang kan pada dermawan juga, tapi musim kampanye. Ini masjid butuh karpet berapa Pak katanya? Ya butuh sekian, oke siap gitu. Tapi Bapak bisa ngasih suara berapa? Ya, bahkan ada satu TPS minimal 20 suara. Ya, satu TPS minimal 20 suara. Jadi ada orang yang sifatnya dermawan tapi lihat musim. Kalau musim-musim kampanye itu bukan dermawan. Dermawan itu di luar itu dan tidak ada embel-embel yang lain. Nah, Amr bin Jamu melakukan itu. Maka kata Nabi, pilihlah Amr bin Jamu karena dia seorang yang dermawan. Karena pemimpin itu butuh sifat yang dermawan. Karena pemimpin kalau dermawan, Pak, maka korup itu jadi kejahatan yang luar biasa. Korupsi itu jadi kejahatan luar biasa. Orang itu kan korupsi karena ngerasa sayang kalau ini uang diberikan ke orang. Padahal itu uang dia atau bukan? Bukan. Ngapain dia sayang? Saya bukan duit dia kok. Harusnya begitu. Karena saya belum megang uangnya, Pak. Kalau saya megang uangnya kan beda lagi ngomongnya ini. Tahu-tahu setumpuk begini. Lumayan juga. Ya yang segini sajalah masuk. Gitu kan ya. Ini kita ini bicara begini karena belum diuji. Makanya kalau kita nggak kuat ujian, jangan dekat-dekat ke sana. Sudah tahu kita ini lemah di uang, kok mau dekat-dekat uang. Ya KO kita. Gitu ya. Jadi Rasul mengarahkan sahabat Bani Salimah untuk memilih Amr bin Jamu. Karena dia ini orangnya amanah, dermawan. Orang dermawan itu pasti amanah. Amanah dia. Lalu hartanya sendiri saja dia nggak sayang, apalagi hartanya negara, hartanya orang banyak. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada nggak Ustadz pemimpin begitu? Nggak tahu saya. Ya. Kalau ada ibu, bapak segera ngomong ke saya. Nanti mau tak pilih itu orangnya. Kalau ada. Kalau ada ya. Baik, kita lanjut lagi. Ammal hadis huna fal muradu fi a'malil akhirah allati
yahsulu minha iqdama 'alal jihad wa salabati fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang dimaksud hadis dalam bab ini adalah amalan-amalan akhirat. Berarti tadi ya, kuat amal itu maksudnya kuat amal apa? Akhirat. Mulai dari amal ma'ruf nahi mungkar, al-jihad fi sabilillah, sabar menahan beban dan musibah dan sebagainya. Gitu ya. Jadi itu yang dimaksud. Adapun lemah yang dimaksud hadis ini juga sama, lemah amalan akhirat. Bukan kuat fisik, bukan lemah fisik, tapi kuat amal akhirat dan lemah beramal akhirat. Itu yang dimaksud. Itu poinnya Pak ya. Jadi kuat beramal akhirat dan lemah semangatnya kalau beramal untuk akhirat. Ada orang itu kalau sudah akhirat luar biasa. Ya, untuk akhirat ya, luar biasa. Ada itu yang begitu tuh ada. Saya itu ketemu ibu-ibu pensiunan. Kita lagi bangun masjid waktu itu. Terus ibu-ibu ini saya nggak kenal, ngubungi saya. Ustadz lagi bangun masjid ya untuk pondok. Iya. Butuh banyak ibu. Ya sudah insya Allah Ustadz nanti beberapa hari saya mau transfer. Saya cek, saya tanya ibu, oh, saya pensiunan Ustadz. Oh, udah pensiunan. Paling transfernya kalau pensiunan ya nunggu uang. Uang apa itu namanya itu? Kalau tiap bulan itu apa nama? Uang pensiun ya. Paling besar paling 1 juta lah ini. Paling besar apa? 1 juta. Terus ceritanya, saya nggak ngira itu Pak, nggak ngira. Tiba-tiba terus saya ditelepon, Ustadz, saya udah lupa ibu itu mau ngasih apa enggak, udah lupa. Karena kan bukan langsung hari itu, seminggu lagi kan gitu ya. Pikir saya entah ingat entah enggak ibu ini kan itu. Tahu-tahu nelpon saya, Ustadz, itu sudah saya transfer, buktinya sudah saya kirim. Saya karena nggak buka HP. Oh ya, ibu, insya Allah nanti saya cek. Gitu. Saya masih belum terlalu ngeh gitu ya. Terus ternyata saya cek, Allahu Akbar. 100 juta. 100 juta di Bandar Lampung. Terus saya hubungi lagi. Ibu, ini betul, ibu kirim 100 juta. Iya Ustadz, moga-moga manfaat ya untuk bangun masjid. Masya Allah. Satu orang 100 juta. Satu orang 100 juta. Itu pensiunan pegawai negeri. Pensiunan pegawai negeri. Bayangkan. Coba. Ngasih 100 juta. Saya mikir, ya Allah. Ada orang yang amal akhiratnya itu semangat banget. Di saat kita itu mau infak 100.000 aja mikir-mikir. Maju mundur. Maju mundur. Ya ini 100 juta mas. Maju mundur, maju mundur. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu ibu ini. Tapi alhamdulillah masih kontak-kontakan sampai sekarang. Masih kontak-kontakan. Itu sudah berapa tuh? Setahun 2 tahun yang lalu. Masih kontak-kontakan. Kadang hubungi apa kabarnya Ustadz. Alhamdulillah ibu. Dan nenek-nenek. Dan nenek-nenek. Belum pernah ketemu sampai sekarang. Ya, gitu. Tapi Masya Allah, amalnya luar biasa. Jadi ada orang yang memang hatinya itu dibukakan semangat untuk mencari akhirat. Gitu. Nah kadang kita ini, ya Allah, banyak berdoalah kita. Ya Allah, moga-moga dihilangkan pelit itu dari hati kita ini. Dihilangkan pelit. Maka Nabi itu tiap hari berlindung kepada Allah dari 8 penyakit bahaya. Dari 8 penyakit bahaya, Rasulullah tiap hari berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit ham, kegundahan, hazan, dan kesedihan. Orang tuh kalau hari-hari gundah, sedih, lama-lama kesurupan, stres. Hari-hari, lama-lama kalau nggak stres, cobalah kalau nggak percaya. Kenapa kok gundah sedih? Banyak masalah Ustaz. Orang hidup memang banyak masalah. Semua orang hidup itu pasti punya masalah. Maka dalam Al-Quran Bapak Ibu tidak ada ayat yang mengatakan manusia itu nggak ada punya masalah. Nggak ada ayatnya. Semua orang hidup pasti ada masalah. Tapi dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Setiap kesulitan pasti Allah berikan jalan kemudahan. Itu jaminan dari Allah. Kalau kita hidup ingin nggak punya masalah, nggak akan ada ceritanya.
Makanya kalau sampai itu alamat itu. Segera bawa tukang ruqyah. Surupan itu nanti lama-lama. Kalau masalah ada saja semuanya. Masalah ada semua. Baik. Kedua, itu dua ya. Tiga. Wa minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahayanya pikun dan kemalesan. Itu penyakit bahaya itu. Wa minal jubni wal bukhli. Kata Nabi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil, pelit, pengecut dan pelit. Nah, karena dekat antara pelit sama pengecut itu sifatnya dekatan. Ya. Baru yang ketujuh ke-8, wa min dhul'id daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari dililit hutang dan dikuasai oleh orang. Orang itu kalau sudah kelilit hutang, Pak, Bu, seolah-olah dia itu enggak merdeka. Disuruh orang sana sini, suruh sana, paksa sana sini. Oh, namanya punya hutang. Ya, maka negara itu kalau banyak hutang itu susah mau merdeka. Jangan dikira negara yang banyaknya hutang, negara yang banyak hutang merdeka itu enggak. Enggak ada. Salah satu model penjajahan hari ini adalah ngasih hutangan. Iya. Karena di mana-mana orang ngutang itu selalu nuruti yang ngasih hutangan. Kalau nggak percaya, cobalah ngutang, Pak. Pasti, Pak, pasti. Jadi itu modelnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi itu ya Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, yang dimaksud lemah dan kuat di sini. Ya, sudah Isya ya? Sudah Isya. Terus wah, berarti nggak selesai. Nanti kita lanjutkan lagi. Intinya kuat lemah di sini, kuat beramal, lemah beramal. Semoga kita Allah jadikan dan Allah berikan kita kekuatan untuk selalu beramal. Ya, maka doa kita salah satunya adalah Allahumma inni as'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira. Ya Allah, aku memohon kepadamu lisan yang pandai berzikir, hati yang pandai bersyukur, dan badan yang kuat bersabar. Ini badan-badan begini Bapak Ibu, moga-moga kita terus diberi kekuatan sampai akhir. Itu ya. Baik, ada pertanyaan nggak ada? Cukup? Yang mana? Oh ya, nanti 8 itu. Nanti kita inikan lagi. Itu doa harian sebenarnya. Rasulullah berdoa itu tiap hari, pagi sama sore. Nah kita kan karena nggak butuh, jadi nggak pernah doa. Nabi itu doa tiap hari, pagi sore. Namanya doa zikir pagi dan petang. 8 perlindungan itu Nabi doa terus. Nah kita kan pagi petang nggak doa. Kenapa? Karena kita yakin nggak kena 8-8-nya itu. Atau karena nggak tahu. Ya, atau karena nggak tahu ya. Jadi moga-moga nanti bisa kita jadi rutinkan dan amalkan. Berlindung dari 8 tadi. Nah 8 itu bahaya dalam hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.